Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Daily Talk with Us setiap minggu. Setelah di podcast sebelumnya, kami membahas hal-hal yang serius tentang kenakalan remaja. Sekarang kita akan membahas hal yang gak kalah seriusnya ya Yos. Betul banget, tapi sebelumnya kita memperkenalkan diri masing-masing. Siapa tahu ada yang baru bergabung dan mendengarkan podcast kita. Ya, halo, nama aku Ilona. Nama aku Joshua. Dan aku Yosua. Jadi pembahasan kita kali ini bisa dibilang melanjutkan pembahasan podcast sebelumnya ya, di mana sebelumnya kita membahas mengenai kenakalan remaja, dan sekarang kita membahas supaya remaja seusia kita cinta budaya lokal. Betul banget tuh Will, daripada nakal, mending jadi generasi yang kreatif dan cinta budaya bangsa. Tapi sayangnya masih banyak nih remaja-remaja Indonesia yang kurang tertarik pada kebudayaan yang ada di Indonesia. Iya Yos, banyak yang justru lebih tertarik pada budaya luar. Padahal kalau dikolaborasikan modern dan tradisional menurutku nggak ada salahnya. Justru akan menciptakan inovasi baru yang lebih kreatif. Wah seru juga ya, aku jadi ngebayangin kalau tari jaipong collab sama modern dance. You know that then it's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때 울 것 같을 때. Iya kan, kalau ada, apresiasi sih wajib. Kalau boleh jujur, aku sendiri juga nggak tahu banyak tentang jaipong. Cuman tahu kalau itu kesenian Sunda. Wah, parah sih Jo, berhubung kamu udah tahu kalau jaipong merupakan kesenian Sunda. Jadi jaipong itu merupakan suasana seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Tekuk Trilu yang mengantarnya memahami betul pola gerak tari tradisional yang ada di Klinginan atau di Bajidora atau Tekuk Trilu. Oh, Nah Jo, untuk gerakan pembuka, pengungan, nibakan, dan beberapa gerakan mincit dari beberapa kesenian di atas cukup menjadi inspirasi untuk mengembangkan tari atau kesenian yang kini dikenal dengan sebutan jaipongan. jadi biasanya tari jaipong ada di cara apa? Saat ini jaipongan sering digunakan untuk hiburan dalam acara pernikahan dan khitanan, khususnya di Subang dan di Karawang. Oh, wah, jadi kalau jaipong mix sama modern, pakaiannya harus sedikit modifikasi ya? Karena modern dance umumnya akan banyak gerakan yang lebih energik. Bener Jo, kita harus bisa menciptakan desain pakaian berdasarkan evaluasi jasa-jasa penyedia pakaian tradisional dan modern yang udah ada. Bener-bener jadi peluang cari cuan banget sih, soalnya pasti banyak anak muda yang tertarik terhadap kebudayaan lokal. Kita harus bisa juga memilah bahan berkualitas tinggi dan vendor produksi yang dapat menghasilkan pakaian dengan kualitas yang tinggi. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan keberlanjutan dalam pemilihan bahan dan proses produksi. Kita kan juga udah belajar nih tentang tari tradisional jaipong. Tapi kalau mau buka usaha jasa profesi ini perlu juga loh buat paham elemen-elemen tradisional yang ingin dipertahankan dan yang bisa dimodernisasi. Dengan mengamati tren desain fashion terkini, terutama yang berhubungan dengan fusi antara tradisional dan modern, supaya kita jadi lebih mudah mengembangkan gagasan desain yang relevan. Kalau begitu, kita juga perlu bangun jaringan dengan para profesional dan komunitas seni budaya, supaya dapat wawasan lebih dalam tentang tari jaipong dan mempromosikan produk. Pertimbangkan juga untuk berkolaborasi dengan desainer lokal, penari, atau seniman lain untuk menciptakan produk bersama yang unik. Tapi Jo, Yos, dalam berusaha penting juga loh buat memenuhi semua persyaratan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha, seperti pendaftaran usaha, hak cipta desain, dan perizinan produksi. Oh iya, perlu dipastiin bahwa desain yang diciptakan nanti akan menghormati hak cipta dan hak kepemilikan budaya masyarakat yang terkait dengan tari jaipong. Walah, bisa jadi rumit gak sih? Karena penggunaan elemen-elemen tradisional dalam desain modern. Ya, kalau udah berkolaborasi dengan desainer lokal, pasti bisa sih Jo, asal pendekatan yang kita lakukan harus berhati-hati, pengetahuan yang mendalam, dan rasa hormat terhadap budaya dan tradisi Sunda yang kita ambil inspirasinya. Nah, nanti kalau karya udah tercipta, kita bisa memanfaatkan teknologi dan informasi. Nantinya teknologi dan informasi dapat digunakan untuk mendokumentasikan, mendaftarkan, dan melindungi hak cipta atas desain pakaian atau karya yang kita buat. Sistem online dan perangkat lunak manajemen hak cipta memudahkan pelacakan dan pelindungan karya-karya yang telah kita daftarkan. Wah, udah siap banget kita ya buat mengembangkan usaha jasa profesi. Sekarang aku jadi pengen tahu latihan fisik seperti apa yang bisa meningkatkan keterampilan mereka.
Umumnya sih sebelum latihan bisa lakukan peregangan, baru setelah itu latihan inti. Nah, terakhir baru pendinginan. Peregangannya bisa dengan peregangan kaki, lutut, pinggul, atau bahu untuk mempersiapkan sendi-sendi penting, atau dengan gerakan-gerakan dasar tari jaipong tradisional untuk membangkitkan kekuatan dan ketangkasan. Biasanya lagu-lagunya lebih slow tapi membangun semangat. Habis itu baru ke latihan intinya ya Yos, yang fokus pada gerakan modern yang akan diintegrasikan ke dalam tari jaipong. Bisa termasuk gerakan tari kontemporer, tari jazz, atau gerakan modern lainnya yang sesuai dengan tema yang diinginkan. Betul Jo, penting juga nih buat para penari untuk berlatih ekspresi wajah dan emosi yang sesuai dengan gerakan tari jaipong modern. Nah, terakhir setelah latihan inti, penari perlu melakukan peregangan untuk meredakan otot-otot yang bekerja keras agar mencegah cedera. Pendinginan ini melibatkan seluruh tubuh termasuk otot paha, punggung, leher, dan bahu. Bisa juga dengan adanya sesi relaksasi singkat untuk merelekskan tubuh dan pikiran penari nggak sih? Pakai lagu yang slow-slow gitu. Iya Jo, bisa-bisa. Jangan lupa juga penarinya diingatkan minum supaya menjaga hidrasi mereka setelah latihan yang intens. Wah, ini waktunya MyZone. Jo, jujur aku selalu inget tagline itu, apalagi kalau misalkan ada iklannya lewat di TV. Aku gak pernah skip buat nonton. Jadi auto nyanyi dan joget dikit gak sih? Iya, karena melodinya sederhana, tapi pola ritmenya bervariasi dan menarik. Perumusan pesan iklan juga dikemas dengan baik sehingga dapat memberikan kepercayaan masyarakat dan menciptakan citra produk tersebut. Bener Yos. Nih kita tutup podcast kita pakai jingle MyZone. Bye guys. MyZone, kombinasi vitamin dan elektrolit. Bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi. Ini waktunya MyZone. MyZone, bantu semangat oke lagi.